Selamat pagi, yang saya hormati Pak Beni selaku dosen pengampu mata kuliah statistik dan teman-teman yang saya banggakan. Pada pagi hari ini izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Angelina Cindy Putri Nugraha, mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2019A dengan NIM 191224021. Kali ini pertama kalinya saya mendapatkan mata kuliah statistik, dan pada pertemuan pertama saya mendapatkan tugas yakni untuk membuat video tentang statistik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pasti di antara teman-teman banyak yang pernah mendengar kata statistik ataupun statistika. Nah, teman-teman juga mungkin bingung sama atau tidak sih statistik dan statistika itu. Mari kita bahas bersama-sama. Nah, teman-teman, statistik dan statistika itu ternyata berbeda. Saya mulai menjelaskan terkait statistik terlebih dahulu. Statistik menurut buku Statistika Pendidikan karya Nar Herianto dan kawan-kawan, yakni kumpulan angka yang berkaitan dengan satu masalah sehingga dapat memberikan gambaran mengenai masalah tersebut. Statistik merupakan suatu ukuran yang dihitung dari sekumpulan data yang merupakan wakil dari data itu. Juga menurut buku Statistik Pendidikan karya Nar Herianto dan kawan-kawan, statistika merupakan metode ilmiah yang mempelajari pengumpulan, pengaturan, perhitungan, penggambaran, dan penganalisisan data, serta penarikan kesimpulan yang valid berdasarkan penganalisisan yang dilakukan dan pembuatan keputusan yang rasional. Untuk membedakan keduanya itu tidaklah susah, teman-teman. Kita ambil kata kunci. Statistik itu merupakan besaran atau datanya, teman-teman. Sedangkan statistika itu merupakan ilmu yang mengolah data, bukan datum ya, teman-teman. Apa sih bedanya data dan datum? Data itu dalam jumlah banyak, teman-teman, sedangkan datum itu hanya satu saja. Mari kita masuk pada bagian inti, teman-teman. Statistik itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama itu statistik deskriptif, dan yang kedua itu adalah inferensia. Nah, statistik deskriptif ini berbentuk data yang kemudian diolah menjadi tabel, grafik, dan sebagainya. Sedangkan statistik inferensia itu tentang membandingkan. Hal ini bisa dilakukan dengan membuat urutan pernyataan untuk menguji hipotesis. Contohnya adalah penelitian yang membandingkan kurikulum KTSP dengan kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka Belajar yang kita gunakan saat ini, teman-teman. Statistik sangat menguntungkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih untungnya? Nah, ini teman-teman, dengan statistik kita tidak mudah tertipu atau termakan berita hoax. Kita juga dapat mengambil keputusan. Contohnya, saat debat yang dilakukan di televisi, teman-teman. Bisa juga contohnya itu ketika kita melihat orang yang sudah berumah tangga, teman-teman. Mereka dapat mengambil keputusan atau menghitung jumlah biaya pengeluaran hidup yang sesuai dengan penghasilan mereka, teman-teman, supaya pengeluaran dan pemasukan itu seimbang. Dan juga mereka juga dapat memilih barang yang perlu atau tidak untuk dibeli. Nah, contoh pengambilan keputusannya itu di sini, teman-teman. Di dalam masyarakat kita bisa melihat Pak RT yang sedang menghitung jumlah penduduknya. Nah, berapa sih jumlah penduduknya di RT ku ini gitu. Lalu di dalam posyandu kita bisa melihat anak-anak yang sudah ditimbang dan anak-anak yang sudah divaksin dan sebagainya, teman-teman. Kita juga bisa melihat ibu-ibu yang kita bisa menghitung jumlah ibu-ibu yang sedang melakukan KB dan sebagainya. Nah, teman-teman, kita masuk pada contoh konkret statistik dalam kehidupan sehari-hari,
Yang tadi hanya sekedar contoh, yang ini kita lebih perjelas, yakni contoh konkret statistik. Yang pertama, kita bisa menghitung rata-rata jumlah berat badan mahasiswi PBSI 2019A. Caranya gimana? Kita mendata dulu teman-teman jumlah seluruh mahasiswa PBSI plus berat badannya mereka. Lalu dirata-rata dengan cara jumlahkan semua jumlah berat badan tersebut, lalu dibagi, misalnya 30 peserta, lalu dibagi 30 gitu. Yang kedua, menghitung jumlah perguruan tinggi di Yogyakarta. Itu bisa dilakukan dengan melihat data statistik. Yang ketiga, guru yang menghitung rapot peserta didik. Nah, dari sini guru bisa menghitung nilai rata-rata peserta didik dari semester genap hingga semester ganjil. Kemudian, guru dapat menentukan naik atau tidaknya peserta didik tersebut berdasarkan kriteria sekolah. Lebih tepatnya, berdasarkan kriteria rata-rata sekolah, teman-teman. Misalnya, kriteria dari sekolah itu rata-rata 7,5. Nah, peserta didik ini nilainya 7,6. Ternyata peserta didik ini memenuhi syarat dan keputusannya adalah naik kelas. Yang keempat, ini ada ilustrasi. Sebuah perusahaan sabun, yakni yang bernama Wangi Selalu, ingin mengetahui jumlah pengguna sabun yang digunakan oleh masyarakat di Kelurahan Ngampilan. Untuk mengetahui jumlah pengguna sabun yang digunakan oleh masyarakat Kelurahan Ngampilan, maka petugas secara langsung mendatangi rumah-rumah warga yang berada di Kelurahan Ngampilan. Itu untuk mendapatkan data statistik, teman-teman. Dan yang terakhir, ini ada sebuah ilustrasi lagi. Contohnya, Puskesmas Gondomanan bekerja sama dengan Sekolah X, ingin mengetahui tinggi badan siswa di sekolahnya yang berjumlah 900 orang. Apabila siswa yang diukur tinggi badannya hanya 90 orang saja, maka puskesmas tersebut dapat mengambil sampling dengan rincian kelas 1 sebanyak 30 orang, kelas 2 sebanyak 30 orang, dan kelas 3 sebanyak 30 orang. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.